Mira dari Makassar, Sulawesi Selatan. Iya Pak Wet. Mira. Ada mengalami kesulitan? Sejauh ini tidak ada kesulitan, cuman pada saat patrap selalu kram kakinya karena tidak biasa terlalu lama 2 jam duduk. Wajar. Iya. Intinya, ketika kita patrap samadhi, raga kita mengalami tidak nyaman, berarti raga kita itu sedang tidak sehat. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada hidup untuk memperbaiki rumahnya dengan cara mengalami apapun kita harus rela gitu ya, jangan mengeluh. Dengan rela tidak mengeluh berarti kita memberikan kesempatan kepada hidup untuk memperbaiki rumahnya atau tempat tinggalnya, yaitu raga kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau selain itu ada mengalami kesulitan? Kalau yang lain tidak kesulitan, cuman karena baru menghadapi kayak anjingnya Pak Wet, kan saya baru menghadapi kayak gini Pak, jadi kayak kadang-kadang ada rasa-rasa takut, geli gitu. Tapi sekarang ini sudah hari kedua, saya sudah rasanya sudah tidak terlalu kayak kemarin Pak. Terus yang ketiga, kalau misalnya lagi sedang patrap tiba-tiba mau buang air kecil, itu terpaksa saya hentikan dulu Pak. Gitu. Kalau soal piaraan saya, itu karena belum terbiasa saja. Kita terbiasa mungkin, padahal antara piaraan saya dengan kambing, dengan sapi, dengan yang lain-lainnya itu kan sama-sama, sebenarnya kan sama. Namun kenapa tanggapan kita, respon kita berbeda? Ya karena ada sesuatu yang tertanam di dalam otak kita bahwa yang satu ini tidak layak untuk hidup berdampingan dengan manusia. Nah, karena kebiasaan itu akhirnya muncul ya ketakutan pada diri sendiri, padahal mereka tidak apa-apa, mereka tidak apa-apa, mereka juga intinya mereka tidak apa-apa lah. Jadi kecuali kalau mereka itu melukai kita, terus mengganggu kita, menggigit kita mungkin. Namun dalam kenyataannya kan mereka tidak ngapa-ngapain gitu. Namun karena adanya pemikiran-pemikiran tentang mereka ini seperti itu, jadi kita jadi jadi curiga sendiri. Curiga sendiri. Dan sekarang sudah sadari semuanya, saya sudah sadari di sini Pak bahwa oh ternyata anjing juga baik gitu. Oh ya, tidak seperti yang kita pikirkan selama ini kan. Mungkin iya ada anjing yang jahat dan lain sebagainya. Itu kan anjing liar. Oh iya Pak. Bukan anjing peliharaan. Iya. Anjing liar. Manusia juga kalau liar sama kan. Iya. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa itu karena belum terbiasa saja. Belum terbiasa saja. Nah, terus soal patrap samadhi kebelet pipis. Itu kan sebenarnya kan itu kan bagian dari proses ya. Bagian dari proses. Nah, harusnya Mira itu jeli gitu. Jadi sebelum kita melakukan patrap samadhi itu ya kita harus jeli di situ. Ya pipis dulu atau bagaimana dulu gitu. Kita harus jeli di situ. Jadi kita kan di luar patrap samadhi, yang kita lakukan adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya ketika ada rasa kebelet pipis itu tahu
walaupun belum terlalu kebelet banget gitu. Iya, betul. Nah, daripada nanti ketika patrap samadhi kebelet, Mending. nah mending dipipisin, walaupun pipisnya belum begitu kebelet kan gitu. Paham. Jadi kita harus jeli di situ. Kalau tentang patrap samadhi tidak mengalami kesulitan, di luar patrap samadhi juga tidak mengalami kesulitan, apakah Mira punya pertanyaan-pertanyaan mungkin? Yang kemarin hari pertama Pak, yang mau ditanyakan hari pertama, mungkin itu tidak ada yang kurasakan, cuman maksudnya gini Pak, hari pertama kemarin Mijils Soan itu yang Mira rasakan tuh cuman perasaan tuh kayak melayang-layang gitu, kayak tidak ada badannya. Nah, tapi karena kemarin karena hari pertama, jadi cuman satu kali doang itu yang fokus Pak. Untuk yang selanjutnya itu banyak yang kemomoran karena ternyata tidak boleh kalau dari satu kali terus langsung disambung terus gitu. Arahannya dari Mas kemarin satu kali itu berhenti dulu. Iya memang seperti itu. Ya, jadi Mira salah pengertian tuh Pak. Jadi ya yang pertama itu, yang kedua hari ini Pak sudah dijalani dengan sangat fokus, dan perasaan-perasaan yang kurasakan tadi Pak itu ada beberapa yang lewat gitu. Jadi selain pertama lewat dulu kayak saya iri ringan sekali, terus yang kedua lewat lagi kayak semacam mau diputuskan nyawa saya, jadi seolah-olah ini nafasku mau berhenti gitu. Terus yang ketiga lewat lagi, telingaku kayak ada yang kayak terbuka gitu Pak, kayak ada terbuka pintu gitu, kayak terbuka di sini telinga. Terus yang ketiga yang keempat ada perasaan kayak air liurku ini banyak banget di dalam, padahal saya tidak ngapa-ngapain Pak. Itu berkali-kali. Udah stop lagi, lama-kelamaan ku telan, tapi seolah-olah banyak sekali, tapi tidak banyak gitu. Pak. Artinya itu kan bukan artinya itu kan bukan kesulitan. Bukan kesulitan ya Pak. Maaf Pak. Terus juga bukan pertanyaan itu. Belum. Pertanyaannya mohon pencerahan Bapak, apa arti dari semua itu Pak? Nah, tidak ada artinya, itu cuma proses. Oh iya. Itu proses dari patrap samadhi yang kita lakukan. Terima kasih Pak. Jadi patrap samadhi itu tidak bisa seperti sholat taraweh. Iya. Nggak bisa gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita lakukan seperti itu, satu, energi kita akan terkuras, terus raga kita akan merasa tersiksa, jadi tidak nyaman gitu, merasa tertekan, merasa dipaksa, akhirnya patrap samadhi kita itu jadi tidak enjoy, jadi tidak happy lagi, tidak nyaman lagi gitu. Jadi kalau sudah palungguh panutup ya harus istirahat. Nah, nanti melakukan patrap samadhi lagi. Kalau sudah palungguh panutup, istirahat lagi. Seperti itu terus. Namanya pelatihan itu seperti itu. Jadi bukan bersambung sekali duduk berulang-ulang kali, itu tidak seperti itu. Berarti malam ini ada di patrap samadhi apa? Mijil Sampurna Pak. Ingat, yang perlu Mira kuasai adalah tentang tata cara patrap. Ya. Iya Pak. Tata caranya patrap, tahapan-tahapan patrap, dan yang paling penting lagi adalah menguasai teknik bersamadhi. Nah, jadi menguasai tata cara atau tahapan-tahapan patrap, dan yang lebih inti lagi adalah menguasai tekniknya bersamadhi. Jadi semua patrap itu akan ditentukan di samadhi ini tadi. Seberapa ahli kita melakukan samadhi. Ya. Nah,
dua hal ini harus Mira kuasai, karena nanti di rumah akan menjadi rutinitas keseharian, gitu. Rutinitas keseharian. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, dikarenakan belum terbiasa. Ini sangat rumit, Mira. Ya, ini sangat rumit sekali. Dibutuhkan keberanian untuk tidak ikut campur dalam hal apapun di luar diri. Selagi kita ada upaya ikut campur tentang hal apapun di luar diri, maka menikmati rasanya kelakuan diri sendiri ini jadi tidak mudah. Karena apa? Karena menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu kalau disimpulkan kan diam, ya. Nah, kalau kita ikut campur atau sesuatu dengan di luar diri, ya tidak bisa diam akhirnya. Ini rumit sekali. Jadi dibutuhkan keberanian di situ untuk diam itu. Kalau tidak berani diam, ya susah, sulit, rumit. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri jadi rumit kalau tidak berani diam. Namun jangan resah, jangan risau, apalagi takut. Yang penting Mira itu melakukan tugas Mira patrap samadhi. Apapun, mau bisa atau enggak, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini kan ada kalanya bisa, ada kalanya enggak, ada kalanya nyambung, ada kalanya putus, ya kan? Karena belum ahli. Dan itu akan menjadi tidak apa-apa kalau patrap samadhi Mira terus berjalan. Kenapa? Karena ketika Mira melakukan patrap samadhi, berarti Mira kan laku, tidak berhenti kan? Berarti Mira kan bergerak, tidak berhenti kan? Nah, karena laku, karena bergerak, maka jiwa raga Mira nanti akan dituntun oleh hidup Mira sendiri. Karena Miranya laku gitu loh. Nah, tidak berhenti. Jadi mau salah, mau benar, mau baik, mau buruk, itu bukan urusan kita. Yang penting kita itu melakukan tugas kita, melakukan apa yang menjadi tugas kita, yaitu memberi makan raga, memberi makan jiwa. Dan patrap samadhi adalah makanan raga, patrap samadhi adalah makanan jiwa. Manakala patrap samadhi ini dilakukan, raga kita akan termakani, jiwa kita akan termakani. Dan yang pasti, dengan laku, tidak berhenti, hidup akan menuntun. Maka dari itu, Mira harus menguasai tentang tahapan-tahapan melakukan patrap dan menguasai teknik bersamadhi. Iya, Pak. Coba saya mau nanya sama Mira, seperti apa teknik samadhi Mira? Teknik samadhi, diam, menikmati apapun proses yang sedang berlangsung sesuai dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Itu terlalu rumit, Mira. Itu terlalu rumit. Mohon pencerahannya, Pak. Mira belum terlalu paham yang pertanyaan Bapak. Melakukan patrap apapun ya, patrap mijil sowan, patrap mijil sampurno, patrap
mijil toto lenggah, patrap manunggal jadi, dan patrap apapun itu teknik samadinya sama. Ya. Walaupun patrapnya berbeda-beda, namun teknik samadinya adalah sama. Karena samadi ini adalah yang menentukan patrap. Patrapnya ini berhasil apa enggak itu ditentukan dari samadi ini. Nah, teknik bersamadi yang baik dan tepat, setelah selesai melakukan patrap dan sampai di ranah samadi, rilekkan jiwa raga kita, buat santai. Jiwa raga kita itu dibuat santai. Setelah raga kita santai, raga kita sudah happy, sudah enggak tertekan gitu ya. Bernapaslah melalui hidung. Jangan menggunakan mulut untuk bernapas. Gunakan hidung untuk bernapas. Nah, kalau sudah bernapas menggunakan hidung, maka selanjutnya gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Paham panca indera? Paham, Pak. Oke. Gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Ketika panca indera sudah memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, langkah selanjutnya disusul dengan menekuk ujung lidah ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Sembari tetap terus memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Hanya seperti itu. Dan hanya dengan seperti itu, apapun prosesnya tidak akan terpikirkan oleh kita. Apapun kejadiannya tidak akan membuat kita sesuatu. Karena kita asik memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung ini. Seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan karena ujung lidah kita ditekuk ke atas, mulut kita akan dipenuhi air liur atau air ludah. Nah, ketika mulut kita dipenuhi air liur atau air ludah, hentikan sejenak. Memperhatikan keluar masuknya napas ini dihentikan. Ujung lidah yang ditekuk ini dihentikan. Pelan terlebih dahulu air liur atau lidahnya, sembari bersabda, sempurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Setelah menelan air liur atau ludah sembari bersabda, kemudian kita mulai dari awal lagi. Bernapas melalui hidung, gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas, dan ujung lidah ditekuk lagi. Kalau mulutnya dipenuhi air liur, air ludah, seperti itu lagi caranya. Dan tidak menutup kemungkinan, dikarenakan belum ahli, panca indera yang memperhatikan keluar masuknya napas, ini bisa putus. Ya, dikarenakan belum ahli. Jangan resah, jangan gelisah. Ketika perhatian panca indera ke napas hidung terputus, tinggal diulangi dari awal. Jadi jangan menghakimi diri, jangan menyalahkan diri, jangan resah, jangan gelisah. Jangan dipermasalahkan intinya. Ya. Jadi ketika perhatian putus, biarkan saja, tinggal kita mengulangi dari awal lagi. Bernapas melalui hidung, kemudian menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, sembari menekuk ujung lidah, menempel ke langit-langit mulut. Kalau mulutnya dipenuhi air liur, hentikan sejenak. Telan dulu air ludahnya, sembari bersabda, sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Setelah itu, ulangi lagi dari awal. Bernapas dari hidung, gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, sembari menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut. Kalau perhatiannya putus, diulang lagi dari awal. Bernapas dari hidung, menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas, sembari menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut.
Nanti kalau mulutnya dipenuhi air liur lagi, hentikan sejenak. Seperti itu saja. Ya, Pak. Hanya dengan seperti itu, apapun pikiran apapun yang terlintas di otak kita, itu tidak akan mempengaruhi kita. Apapun dan bagaimanapun proses yang kita alami juga tidak akan mempengaruhi kita. Semakin kita memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, semakin kita asik di situ. Jadi kita tidak akan sesuatu dengan pemikiran-pemikiran, tidak akan sesuatu dengan proses-proses dan bla 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 lainnya itu tadi. Lah ini patrap apa saja teknik samadinya itu seperti itu. Sederhana bukan? Iya, Pak. Nanti di tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati, ada tambahan teknik tentang melakukan patrap samadhi manunggal jati. Karena patrap samadhi manunggal jati ini kan identik dengan jati diri, ya. Jadi teknik samadinya itu setingkat lebih tinggi dibanding samadhi yang barusan saya sampaikan. Namun hanya ada pengubahan sedikit saja, tidak banyak. Oke. Siapa? Hanya seperti itu saja. Jadi kalau kita menikmati proses yang sedang terjadi rumit, Oh, karena apa? Karena yang sudah itu sudah kami gunakan di sini. Ya, itu sudah kami gunakan di sini, dan mayoritas yang melakukan itu seperti tersiksa. Ya, tersiksa karena pinggangnya panas, tersiksa karena pantatnya panas, tersiksa karena kakinya kram dan lain-lain sebagainya. Makanya teknik itu saya ganti dengan teknik samadhi di patrap manunggal jati. Lebih sederhana, lebih simpel, dan kita tidak akan mempermasalahkan dengan apapun yang dialami ketika sedang patrap samadhi. Seperti itu, Mira. yep. Oke. Setiap patrap samadhi itu memiliki klimaks yang berbeda-beda. Karena setiap patrap samadhi ini kan arah tujuannya berbeda-beda. Jadi klimaksnya sudah pasti berbeda, bukan? Ya. Iya, Pak. Walaupun arti maksudnya sama, namun arah tujuannya berbeda-beda. Nah, karena arah tujuannya berbeda-beda, maka klimaks daripada patrap samadhi ini pun berbeda-beda. Patrap samadhi mijil sowan adalah sains atau ilmu untuk menguasai hidup dan mati. Klimaksnya, ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan dengan teknik patrap yang sudah terkuasai dan teknik samadhi juga sudah terkuasai seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka klimaks yang menjadi klimaksnya patrap samadhi mijil sowan, kita akan mengalami keadaan seperti tidur namun tidak tidur, terjaga juga tidak terjaga. Jadi seperti orang lupa diri, tidak terpikirkan tentang raganya, tidak terpikirkan sedang melakukan apa. Ini dalam sains Jawa disebut sebagai loro-loroning atunggil, 2-2-1. Artinya dualisme menjadi satu. Jadi keadaannya itu mirip seperti tidur atau bukan tidur di antara keduanya. Nah, keduanya itu menjadi satu. Sadar, namun rasanya mirip seperti tidur. Nah, ketika mengalami klimaks ini dan kita mampu menahan diri, maka kita akan menguasai yang namanya mati itu, yang namanya hidup itu akan menguasai. Hidup itu seperti apa, bagaimana, mati itu seperti apa, bagaimana, kita akan menguasainya.
Dengan catatan, ketika mengalami seperti orang ngantuk berat itu loh, Mira. Nah, pernah mengalami ngantuk berat nggak? Pernah, Pak. Nah, mirip seperti itu. Jadi, nah, ini nggak ketiduran gitu ya. Nggak ketiduran atau menyudahi samadhi. Tetap bertahan di situ. Oh, begitu. Nah, maka di dalamnya Mira akan bertemu dengan yang namanya proses hidup dan proses mati. Oh. Siap, Pak. Oke. Siap. Dengan catatan patrapnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teknik samadhinya juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi loh ya. Nah. Begitu juga dengan klimak bagi patrap samadhi mijil sampurno. Ini klimaknya berbeda dengan patrap samadhi mijil sowan. Nah, lalu klimaknya patrap samadhi mijil sampurno seperti apa? Patrap samadhi mijil sampurno adalah sains atau ilmu untuk menyelamatkan yang tidak selamat dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Dalam bahasa simpelnya, bersih-bersih atau memurnikan raga atau mensucikan jiwa. Lalu klimaknya seperti apa? Klimak bagi patrap samadhi mijil sampurno dengan patrap seperti yang sudah saya sampaikan dan teknik-teknik samadhi seperti yang sudah saya sampaikan, maka di dalam perjalanan samadhi ini ada fase atau keadaan atau situasi dan kondisi di mana kita merasa ringan, seperti kosong, jadi ringan sekali, dan keringanan ini tadi luas tanpa batas, namun tidak berat, gitu. Ringan sekali. Kalau untuk ukuran dada itu lega banget. Kalau untuk ukuran kepala juga lega banget. Tahu lega, luas, ya, luas tanpa beban, tanpa himpitan, tanpa tekanan. Jadi benar-benar ringan sekali. Kita merasakan jiwa raga ini benar-benar ringan. Seperti apa ya? Seperti tidak ada bobot. Iya. Seperti tidak ada bobot. Nah, ketika kita sampai di tahapan itu atau fase tersebut, maka apapun yang pernah terlintas di otak kita untuk diselamatkan, apapun yang pernah terlintas di hati kita untuk disempurnakan, maka di tahapan tersebut dia akan selamat atau sempurna. Nah, semakin lama bertahan di dimensi itu, ya semakin luas penyelamatannya, penyempurnaannya akan semakin luas, tidak bersifat individu. Begitu juga tentang patrap samadhi mijil toto lenggah. Ini klimaknya pun berbeda. Karena apa? Karena arah tujuan patrap samadhi mijil toto lenggah itu tidak sama dengan arah tujuan patrap samadhi mijil sampurno dan arah tujuannya patrap samadhi mijil sowan, berbeda. Patrap samadhi mijil toto lenggah, arah tujuannya adalah mengubah sesuatu yang kita tidak suka menjadi kita suka. Mengubah sesuatu yang kita tidak mau menjadi yang kita maui, yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan takdir atau nasib. Nah, ini klimak, arah tujuannya patrap samadhi mijil toto lenggah, maka klimaknya pun berbeda, gitu. Klimaknya berbeda. Lalu klimaknya seperti apa? Klimak bagi patrap samadhi mijil toto lenggah
adalah teralaminya sesuatu yang tidak kita suka menjadi sesuai dengan yang kita suka. Yep. Contoh, dengan patrap seperti yang sudah saya sampaikan dan teknik samadhi seperti yang sudah saya sampaikan, maka seiring berjalan waktunya bersamadhi, kita akan sampai di sebuah ranah atau dimensi atau fase teringatnya sesuatu yang paling tidak kita suka. Ya. Iya, Pak. Dan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak suka, akan muncul sesuatu yang bergerak dari dalam diri kita, mengubah sesuatu yang tidak kita suka menjadi yang kita suka. Itu otomatis itu. Otomatis. Misal contoh gitu ya, misal contoh. Di setiap hari itu saya paling tidak suka dengan yang namanya nggak punya duit, katakanlah. Iya, Pak. Ya. Di setiap harinya itu saya paling tidak suka kalau sedang mengalami pailit atau tidak punya duit. Maka beberapa detik kemudian, setelah kita berhadapan dengan kondisi di mana kita tidak punya uang, beberapa detik kemudian akan muncul dari dalam diri kita. Sekarang mulai selalu punya duit. Oh, iya. Paham. Iya, terhibur. Okay? Iya, Pak. Nah, ketika kita mengalami ini, sampai di fase ini, kita mengalami ini, dan kita bertahan untuk bisa jeli lebih dalam. Kita bisa bertahan untuk lebih jeli, lebih dalam. Maka akan nampak dengan begitu jelasnya proses tersebut, sehingga kita mengetahui rumit atau tidak rumit. Oh, iya. Kalau rumit, kita bisa mengubahnya menjadi tidak rumit. Misal contoh, ini contoh. Di fase ini saya dihadapkan dengan di mana situasi yang sering membuat saya tidak punya duit. Yep. Ya kan? Yep. Maka dalam beberapa detik kemudian setelah itu muncul dari dalam diri saya itu muncul tidak punya duit, ini diubah menjadi selalu punya duit. Langsung dikasih jalan keluar, Pak. Bukan dikasih jalan keluar. Itu bukan jalan keluar, itu kejadian natural. Itulah klimaknya patrap samadhi mijil toto lenggah. Oh, paham. Nah, klimaknya seperti itu di luar rencana kita. Nah, kejadiannya seperti itu. Nah, kalau kita mau bertahan di sini gitu ya, mau bertahan, tetap kita bertahan terus. Nah, nanti jadi selalu punya uang, ini sebab akibatnya akan kita ketahui. Sebab akibatnya apa? Karena dapat bantuan dari orang lain, apa dapat dari pekerjaan sendiri, atau dapat dari ngutang dan lain sebagainya. Itu jelas itu. Nah, karena jelas kan kita bisa mengubahnya. Misalkan saya selalu punya duit karena dikasih utang sama teman. Itu kan kayaknya nggak asik ya? Nggak asik, Pak. Nah, kita bisa mengubahnya. Saya selalu punya duit, namun hasil dari keringat saya sendiri, hasil dari kerja saya sendiri. Siap, Pak. Bisa mengubahnya seperti itu. Nah, itu klimaknya patrap samadhi mijil toto lenggah yang nantinya akan dilakukan secara disiplin setiap bangun dari tidur, entah jam berapapun bangunnya. Ya, Pak. Oke. Siap, Pak. Berbeda lagi dengan patrap samadhi mijil dengan patrap samadhi manunggal jati. Nah, patrap samadhi manunggal jati ini kan
arah tujuannya kan penyatuan. Ya, arah tujuannya kan penyatuan. Nah, penyatuan pada diri kita itu terbagi dari 3 hal. Nah, terbagi dari 3 hal. Penyatuan jiwa raga kita dengan alam semesta seisinya. Penyatuan raga dan jiwa kita. Dan penyatuan raga, jiwa, dan hidup kita. Nah, ini klimaknya berbeda-beda. Dan teknik samadinya juga berbeda-beda. Nah, nanti kalau Mira sudah selesai, akan mendapatkan bimbingan tentang hal tersebut terkait Patrap Samadhi Manunggal Jati. Siap. Oke, Mira? Siap, Pak. Nah, itu kuasai, teknik samadinya kuasai ya, kuasai. Namun di situ tidak boleh berkeinginan, Mira. Sengaja kita niati, enggak bisa. Karena apa? Karena tidak diniati sekalipun, klimaknya itu seperti itu. Terus ngapain kita ingini, kita niati? Lawang memang klimaknya itu seperti itu. Tinggal lakukan dengan rela, dengan sukacita, maka klimak itu tetap seperti itu. Tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, memang klimaknya seperti itu gitu. Nah, kalau kita meniatkan, menginginkan, sengaja menginginkan, sengaja meniati, malah tidak bisa. Iya, betul, Pak. Malah tidak bisa. Karena apa? Karena masuk keluar dari laku murni atau laku suci. Keluar dari situ. Oh, iya. Jadi tidak bisa. Iya, Pak. Siap, Pak. Jadi diminta atau tidak diminta, diminta atau tidak diminta, diniati atau tidak diniati, bahkan suka tidak suka, klimaknya Patrap Samadhi Mijil Sowan memang seperti itu. Suka tidak suka ini, mau tidak mau. Begitu juga klimaknya Patrap Samadhi Mijil Sampurno memang seperti itu, suka tidak suka, mau tidak mau. Klimaknya Patrap Samadhi Mijil Total enggak juga seperti itu. Jadi buat apa kita capek-capek berniat, menginginkan lewong tanpa diniati, tanpa diingini sekalipun memang klimaknya seperti itu. Kalau Patrap Samadhinya dilakukan dengan baik dan tepat. Paham, Pak. Sengaja diniati, sengaja ingin menuju ke situ, namun Patrap Samadhinya tidak baik, tidak tepat. Ya, Pak. Terlebih lagi tidak disiplin. Tidak bisa. Ya tidak bisa. Iya. Kalau Patrap Samadhinya dilakukan dengan baik dan tepat serta disiplin, klimaknya itu seperti itu gitu. Klimaknya itu tidak bisa ditolak, tidak bisa apa memang klimaknya seperti itu. Nggak bisa ditolak. Misalnya, saya tidak mau, tidak bisa, memang klimaknya seperti itu. Siap, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi rahasianya itu ada di melakukannya dengan baik dan tepat serta disiplin. Siap, Pak. Tanpa diingini, maka setiap Patrap Samadhi klimaknya seperti itu. Siap, Pak. Tersuhun, Pak. Paham, Mira? Siap, paham, Pak. Ada yang ekstra di dalam laku suci. Seharusnya ketika seseorang masuk ke ranah suci atau melalui jalan suci, ini semua masa lalu selesai. Matur suwun, Pak. Harusnya itu ya, harusnya. Namun karena rumitnya kehidupan, tidak semua bisa selesai begitu saja. Bergantung
daripada seberapa jauh hubungan jarak kita yang masih hidup sekarang ini dengan sang pelaku karma Siapa? yang terdahulu. Siapa? Nah, yang terdahulu. Kalau kita mengkaji diri sejak dini, bisa langsung nyambung ke seluruh jaringan DNA. Namun kita berspiritual mengkaji diri kan baru beberapa tahun. Iya, Pak. Jadi untuk mungkin leluhur kita yang pernah hidup di 7 abad yang lalu kan belum sampai. Iya, Pak. Belum sampai ke sana. Jadi di dalam laku suci, manakala kita mempunyai leluhur jauh beberapa abad yang lalu dan dia tidak diberi kemampuan, tidak diberi kesempatan banyak untuk menyelesaikan karma tersebut, itu kan ditanggung oleh garis DNA-nya yang berspiritual. Yang berspiritual. Dia akan berhenti kepada garis DNA yang berspiritual. Jika garis DNA ini belum ada yang berspiritual, maka warisan karma ini akan menyebar. Menyebar gitu ya. Ke semua, menyebar ke semua. Mana yang melakukan hal-hal yang sama dengan karma tersebut, maka karma itulah yang akan menghampirinya. Aduh. Iya, Pak. Nah, menurut saya, kalau secara awam, mereka menyebutnya tidak ada yang lebih adil daripada karma. Seperti itu kan? Iya, Pak. Jadi karma itu adalah hukum yang paling adil seadil-adilnya. Siapa? Namun kalau bagi saya, karma itu nggak adil. Karma itu kejam, Mira. Bagaimana tidak kejam? Saya yang melakukan. Kenapa harus anak cucu saya ikut menanggung? Letak adilnya di mana, Mira? Oh iya, Pak. Mereka kan tidak tahu apa-apa. Kenapa harus ikut menanggung? Hanya karena saya tidak mampu melunasi karma saya. Nggak adil kan? Ya. Kalau memang karma itu adil, harusnya kan saya diberi hidup lebih lama. Sampai karma saya ini selesai kan? Iya, Pak. Lah sudah tahu karma saya belum selesai kok kehidupan saya dibatasi. Iya, Pak. Adilnya karma di mana? Oh iya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hukum karma adalah hukum paling kejam. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa instruksi di situ. Kalau Mira pernah mendengar atau melihat ada sebuah hukum negara atau kerajaan yang kejam, tidak lebih kejam dari karma. Aduh. Dan ilmu pengertian, pemahaman, serta pengetahuan terkait karma itu rumit sekali. Rumit sekali. Salah satu kerumitannya, misal contoh, saya punya pengetahuan mengobati orang yang tidak sehat. Saya punya pengetahuan mengobati orang yang tidak sehat. Suatu ketika ada orang sakit. Karena mengetahui saya bisa membantu pengobatan agar sembuh, maka orang yang sakit ini datang kepada saya meminta bantuan kepada saya. Karena minimnya pengetahuan,
itu saya anggap rezeki. Kemudian spontanitas saya melakukan penanganan. Maka orang sakit ini sedang menanggung karma. Bukan penyakit biasa, melainkan penyakit karma. Manakala saya berusaha menyembuhkan penyakitnya, maka karma ini akan berpindah kepada saya. Aduh, ya Allah. Oh begitu Pak ya? Apa nggak kejam, karma? Kejam sekali. Itulah hukum alam. Kenapa alam menciptakan hukum sebegitu kejamnya? Karena alam tidak pernah menghendaki ada makhluk spiritual yang menjelma menjadi manusia melakukan pengotoran terhadap alam semesta, perusakan terhadap alam semesta. Tujuan alam semesta menciptakan karma agar kita itu sadar bahwa kita itu tidak diciptakan untuk itu. Tidak diciptakan untuk buruk, tidak diciptakan untuk jahat. Jadi dengan terciptanya karma, dengan diadakannya karma, agar supaya yang namanya manusia hidup ini kalau tidak sadar juga jerah, setidaknya itu jerah. Syukur-syukur bisa sadar. Tujuannya seperti itu. Karena apa? Karena begitu kejamnya karma. Jadi karma itu bukan adil, karma itu kejam kalau menurut saya. Dan kekejamannya sesungguhnya kita ciptakan sendiri. Iya Pak. Kekejaman karma ini, karma yang diadakan oleh alam semesta menjadi kejam itu karena manusia itu sendiri yang membuat kejam. Kenapa saya nyatakan manusia itu sendiri yang membuat karma itu menjadi kejam? Contoh. Saya suka sama istri orang. Iya Pak. Namun ketika istri saya ada yang menyukai, saya tidak terima. Waduh. Kejam tidak, Mira? Kejam Pak. Karmanya itu Pak. Bukan karmanya, kejam nggak seperti itu? Kejam Pak. Iya Pak. Karena saya tidak mempunyai sesuatu, untuk bisa mempunyai sesuatu, karena saya tidak mempunyai sesuatu dan tidak bisa berbuat apa-apa, saya mencuri sesuatu supaya saya punya sesuatu. Namun ketika saya punya sesuatu dicuri orang lain, marah. Kejam tidak? Kejam Pak. Oh ya. Gitu. Iya Pak. Paham. Paham. Saya suka menggoda para gadis. Ya Pak. Saya suka jahil sama para gadis. Namun ketika adik saya, kakak saya digoda, dijahili sama orang lain, tidak terima. Aduh. Kejam tidak? Kejam Pak, egois. Secara terang-terangan kita sudah menciptakan kejamnya karma. Oh, iya betul. Jadi yang membuat karma kejam itu kita sendiri. Ya dari hal-hal seperti itu tadi. Kita suka membicarakan orang lain. Namun kalau kita sendiri dibicarakan sama orang lain, panas telinganya. Iya Pak. Nah, hal-hal seperti ini loh yang membuat karma itu menjadi kejam. Oh, iya Pak. Ya. Saya suka menggoda ibunya teman saya. Saya suka sekali menggoda ibunya teman saya. Namun ketika ibu saya digoda oleh teman saya, wow, tidak terima. Adil.
Bukan tidak adil, kejam itu. Kejam ya Pak, kejam. Mira suka menggoda suami orang. Namun ketika suami Mira digoda oleh wanita lain, Saya cincang. tuh dicincang kan, kejam. Itu kejam banget. Ya, itu loh yang membuat karma menjadi kejam, itu kita sendiri sebenarnya. Oh iya, paham Pak, paham. Kejam sendiri. Oh iya, iya, iya. Siap, paham Pak. Nah, ini hanya Patrap sama Dimijil Sampurno yang bisa menghadapi Mira. Selain Patrap sama Dimijil Sampurno tidak bisa menghadapi kejamnya karma. Tidak bisa. Syukur ketemu Pak Web. Matur syukur. Maka klimaknya Patrap sama Dimijil Sampurno seakan-akan kita tidak punya tubuh, saking ringannya. Seakan-akan kita tidak punya beban, saking kosongnya. Ini melenakan, Mir. Ini melenakan. Kalau kita sampai hanyut di dalamnya, ya proses penyelamatan dan proses penyempurnaan ini tidak terjadi. Karena proses penyelamatan dan proses penyempurnaan ini harus dikawal dengan kesadaran. Oh gitu Pak. Jadi kalau kita sampai tidak sadar di situ, terlena, larut di dalamnya, asik, ya apa namanya, katakanlah pisaunya ini tidak bertindak. Oh ngambang. Tinggal diam. Diem aja. Aduh. Karena nggak ada yang nyetir, nggak ada yang mengarahkan. Nah, malam ini Mira ada di tahapan kedua, yaitu Patrap sama Dimijil Sampurno. Dengan curahan hati Mira kemarin malam, Patrap sama Dimijil Sampurno menjadi sangat penting dan utama untuk Mira. Siap. Maka Tuhan, Pak. berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Ingat dengan teknik samadhi yang sudah saya sampaikan tadi. Manakala Mira mengalami keringanan, seperti orang melayang-layang, ringan, hati-hati, jangan larut, tetap berkesadaran, tetap fokus, panca inderanya tetap fokus di napas, jangan putus, supaya Mira tetap berkesadaran, nggak larut. Oke? Siap Pak. Paham kan kalau karma itu kejam, bukan adil, kejam. Coba ingat-ingat apa yang dialami oleh keluarga Mira. Ya itulah Pak. Tujuan Mira. Kejam bukan? Ya betul Pak. Kejam sekali. Seumur hidup Mira mengetahui kedua orang tua Mira itu baik. Namun kenapa keluarga mengalami semua itu? Apa nggak kejam? Iya, kejam. Yang perempuan mengalami seperti itu, yang laki-laki mengalami seperti itu. Apa salah mereka? Yang tidak tahu menau, tidak tahu apa-apa, harus menanggung semua itu. Kejam sekali, Mira. Bukan adil, kejam. Kalau menurut saya kejam. Tujuan utama Mira nekat menyelesaikan laku murni adalah memutus rantai karma tersebut.
Dan malam ini Mira berada di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurna. Ini adalah kesempatan buat Mira. Jangan lupakan apa yang sudah terjadi pada keluarga Mira, jangan lupakan. Jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai dorongan supaya Mira melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurna itu bisa maksimal. Ketika Mira terganggu oleh kaki yang kram, ingat keluarga Mira. Ingat apa yang dialami oleh keluarga Mira. Kalahkan. Kaki kram itu kalahkan. Dengan mengingat apa yang dialami oleh keluarga Mira selama ini. Siapa? Ingat semua masa lalu, ingat. Jadikan itu dukungan, dorongan, semangat. Agar supaya Patrap Samadhi Mijil Sampurna Mira bisa maksimal. Dan apapun yang Mira ingat untuk mendorong Mira melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurna bisa maksimal, itulah yang akan pertama kali tersempurnakan. Itulah yang akan pertama kali terselesaikan. Jadi, saya tidak bisa memutuskan karmanya Mira, itu saya tidak bisa, karena itu bukan hak saya. Saya hanya bisa menunjukkan jalannya. Yang bisa melakukan adalah Mira sendiri. Dan itu tadi adalah motivasi dari saya, agar supaya semua karma garis keturunan keluarga besar Mira itu selesai. Bukan putus, selesai. Nah, kesempatannya hanya ada di Manekung atau Gembleng. Jadi nanti setelah Mira selesai Manekung, setelah saya Gembleng, tidak bisa melakukan ini lagi. Tidak bisa. Iya, kalau sudah selesai Manekung, sudah selesai Gembleng, sudah individu, tidak bisa universal. Makanya gunakan kesempatan ini baik-baik. Kalau sudah selesai Manekung, selesai Gembleng, kok ada karma yang belum selesai, ini harus dilakukan satu persatu. Tidak bisa menyeluruh, tidak bisa secara menyeluruh, itu tidak bisa. Harus satu persatu. Maka saya ulang, ini adalah kesempatan baik untuk Mira. Maka lakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurna dengan maksimal, sesuai yang dimotivasikan. Jika sampai mengalami ini, jangan lupakan apa yang pernah dialami dan sedang dialami oleh keluarga besar Mira. Jadikan itu penguat, jadikan itu pendukung, agar supaya Mira melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurna bisa maksimal, tidak dikalahkan dengan proses. Karena tidak ada yang lebih kejam daripada karma. Dan atas kesaksian karma-karma inilah saya benar-benar berhenti total dari masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang jahat, masa lalu yang tidak bermoral. Totalitas saya hentikan karena saya pernah menyaksikan kejamnya karma. Dan itu urusannya sangat rumit sekali. Rumit sekali.
Ada pertanyaan, Mira? Mungkin punya ungkapan? Pertama-tama saya mau berucap terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Web yang mau menerima Mira untuk datang melakukan penyempurnaan atas segala karma keluarga yang menimpa keluarga Mira. Yang kedua, terima kasih atas segala bimbingan Pak Web selama Mira di sini. Mira sangat bahagia sekali bisa ketemu Pak Web dan dibimbing. Dan saya semangat menjalaninya, Pak. Sampai hari kedua tidak ada masalah. Nah terus itu Mas Ahmad, Mas Anu enggak diterima kasih? Mas Ahmad dengan Mas Abu juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak sekali menemani tengah sampai pagi. Memberi motivasi kalau sore. Makasih banyak. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi kami, Mira. Ya, Pak. Kami tidak menginginkan lebih, tidak menginginkan apapun dari Mira kecuali kesungguhan Mira di dalam mengenal sejatinya Mira itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Kesungguhan Mira dalam mengenal diri itulah yang kami harapkan. Dengan seperti itu, di dalam alam semesta ini akan semakin banyak jumlah saudara-saudari kita yang tercerahkan. Sehingga kemungkinan alam tercemari menjadi sangat kecil. Amin. Tersuun. Punya pertanyaan? Belum ada? Ada, Pak. Nah, tentang apa itu? Terkait dengan Patrap Samadhi. Jadi, Patrap Samadhi yang sudah Mira jalani di sini itu untuk menyempurnakan karma-karma yang leluhur Mira. Pertanyaannya, apakah karma itu hanya berlaku untuk turunan dari Mira aja atau dari suami yang dulu yang ada karma ke anaknya Mira? Mohon penjelasannya, Pak. Semua orang yang pernah berhubungan dengan Mira dan semua orang yang ada kaitannya dengan Mira. Matur suwun. Terima kasih, Pak. Bahkan mungkin Mira dulu pernah berteman dengan seseorang, itu pun ikut terkait. Insyaallah. Matur suwun. Jadi bukan berarti karena Mira perempuan, jadi silsilahnya jatuh ke bukan ke keluarga laki-laki gitu, Pak. Bukan gitu. Jadi karena yang berspiritual Mira gitu. Oh iya, Pak. Ini tidak tentang perempuan atau laki-laki, bukan. Siapapun di dalam keluarga itu yang berspiritual, maka dia akan menanggung tentang penyelesaiannya loh ya, tentang penyelesaiannya. Maka dialah yang akan bertanggung jawab menyelesaikan. Makanya pasti berat. Jika 10 keluarga, satu yang berspiritual, pasti spiritualnya itu berat. Berat banget, Pak. Karena dia menanggung untuk menyelesaikan karma yang membebani 10 keluarga ini tadi. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya nanti Mira sudah berpisah dengan Pak Web, sudah jauh, tidak di sini lagi, bagaimana Mira memperlakukan orang-orang yang ada sekarang di sekeliling Mira dengan laku murninya, Pak? Mira jangan berpikir keluar, ini kan laku pribadi. Ayo, paham, Pak, paham. Ini kan laku pribadi. Siapa? Jadi lakukan saja peran pribadimu. Siapa? Paham, Pak, paham. Dan apapun peran pribadimu, itu sudah pasti akan menggugah kesadaran-kesadaran orang lain, terutama keluarga sendiri. Jadi tidak perlu itu, tidak perlu ini, cukup seperti biasanya saja.
seperti biasanya saja. Hanya saja bedanya sekarang berkesadaran selalu. Hanya itu aja bedanya. Kalau dulu kan asal melakukan atau kesadarannya putus nyambung. Iya. Nah, sekarang apapun yang dilakukan dengan berkesadaran kontinu terus. Dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan Mira akan digerakkan oleh hidup Mira. Pergerakan jiwa raga Mira yang dikuasai oleh hidup itu akan memotivasi orang lain, akan menggugah kesadaran orang lain. Sehingga mereka akan mencari tahu. Dan Mira tinggal jawab apa adanya. Selesai. Ada lagi? Cukup Pak, terima kasih atas pencerahan Bapak dan terima kasih atas segalanya semuanya dari Bapak. Untuk selanjutnya nanti disambung lagi Pak. Enggak. Oke. Kalau untuk panjenengan Ibu, bagaimana selama di sini pengalamannya? Kan saya juga tujuan saya ke sini kan juga tujuan pertama itu ingin itu menyempurnakan para leluhur dan anak keturunan saya. Kemarin saya sampaikan sama Mas Ahmad sama Mas Abdul. Kan saya yang saya dapatkan dari Bopo, saya kan tidak ikut nama Bopo ya. Jadi saya kan tadi yang diaturkan Bopo khusus untuk yang manekung bisa menyempurnakan seluruh keluarga. Sedangkan saya kan tidak ikut manekung. Terus kemarin itu Bopo saya itu menjalankan sama di Mijil Sampurno itu, saya tiba-tiba saja saya matur sama itu Mas Abu, saya badan saya gemetar, jantung saya berdebar-debar, kepala saya tidak karu-karuan gitu. Saya bilang sama Mas Abu, oh loh saya kok keadaan saya kok begini gitu. Sudah jangan dirasakan, katanya Mas Abu. Saya tidak berani itu menjalankan lagi Mijil Sampurno karena saya takut ya seperti yang terjadi kemarin itu. Lah dulu itu panjenengan manekung apa enggak? Tidak. Sama Bopo langsung dieksekusi bersama dengan orang-orang Jakarta yang 10 orang itu. Nah itu kan manekung itu. Itu kan manekung itu. Bagaimana mungkin mau dieksekusi kalau enggak manekung? Kan tidak ikut sama di 4 hari itu loh Bopo. Di era panjenengan itu kan saya tidak menjelaskan inti tujuan daripada Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Itu saya tidak menjelaskan. Dan setiap peserta manekung atau gembleng itu tidak saya tekankan bahwa Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu ini. Tidak saya tekankan seperti itu. Namun dikarenakan seiring berjalannya waktu, ada banyak poro kadang yang sudah manekung atau gembleng merasa bermasalah dengan masa lalunya. Nah ini baru saya jelaskan, gitu loh, saya jelaskan. Nah salah satunya panjenengan tentang karma leluhur atau keluarga panjenengan itu sudah selesai. Sudah selesai. Namun kenapa panjenengan masih mengalami seperti itu? Panjenengan tergoda dengan pencerahan orde baru. Panjenengan tergoda dengan pencerahan masa kini yang tidak panjenengan dapatkan ketika di era panjenengan. Nah ini panjenengan tergoda di sini. Nah, sehingga panjenengan merasa belum ini.
Satu itu. Terus yang kedua, panjenengan sering terpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dua hal ini yang menjadikan panjenengan merasa belum cukup. Ini ada penyebabnya Bapak, karena saya itu merasa kurang cukup. Saya dalam bersama itu tidak bisa lama. Terus saya tidak bisa mencapai kesadaran itu yang setiap saat itu saya sedikit sekali ingatnya itu. Sekalipun sudah saya rencanakan, saya fokuskan bahwa hidup saya itu sekarang itu cuma tinggal kesadaran setiap tingkah laku itu, tapi kok sulit gitu loh Bapak. Jadi saya itu menganggap bahwa saya itu masih, yang saya dapatkan itu masih sedikit gitu. Yang saya capai itu loh Bapak. Betul. Sebenarnya apa namanya, kepribadian panjenengan itu bijaksana sekali. Sebab kalau panjenengan merasa sudah dapat banyak, panjenengan akan berhenti gitu loh. Nah, dengan merasa masih sedikit sekali itu di luar kesadaran panjenengan sudah bijaksana di situ. Artinya panjenengan tidak menutup diri dengan pencerahan-pencerahan modern yang nantinya akan selalu bermunculan di setiap saatnya. Jadi tentang patrap samadhi itu bukan apa namanya, endingnya itu bukan tentang lama atau sebentarnya, bukan tentang itu. Endingnya itu menyadari bahwa panjenengan itu sedang melakukan diri panjenengan sendiri. Jadi panjenengan itu sedang melakukan diri panjenengan sendiri. Jadi panjenengan harus enjoy, harus seneng melakukannya, itu harus seneng melakukannya, itu harus happy, harus rileks, harus santai, tidak ada tekanan, tidak ada keterpaksaan, tidak kejar tayang. Karena apa? Karena panjenengan sedang melakukan diri panjenengan sendiri, sedang memperagakan diri panjenengan sendiri. Jadi untuk menyelesaikan dimensi yang saat ini panjenengan alami, panjenengan harus menyukai patrap. Patrap samadhi itu harus panjenengan sukai dulu. Karena apa? Karena ketika panjenengan sudah menyukai patrap samadhi, yang tak lain dan tak bukan adalah memperagakan dirinya sendiri dengan suka, Ini jenengan tidak beban di sini, tidak beban, tidak tertekan, tidak terpaksa, tidak tertuntut. Asal menjalankan gitu aja. Bukan asal menjalankan dengan sukarela, sukacita, dengan senang hati, Jadi nanti panjenengan bisa, kalau mau samadhi lama, panjenengan justru bisa di situ. Selama panjenengan kejar target, memaksa diri, panjenengan tidak akan pernah bisa lama. Karena panjenengan memaksa diri, maka diri panjenengan secara fisik usianya sudah segitu. Nah, panjenengan paksa kan, ya pasti tertekan, pasti payah. Jadi jenengan harus melakukan patrap samadhi itu rela dulu, suka, seneng, saya seneng melakukan patrap samadhi itu, seneng. Cuma 5 menit, wah beruntung banget, matur suwun, terima kasih, saya masih diberi kekuatan bisa melakukan patrap samadhi 5 menit. Salah satu contohnya seperti itu. Nah ini nanti kan kalau panjenengan sering menyikapinya dengan seperti itu, nanti lama-lama kan jenengan jadi enjoy melakukan patrap itu, enjoy. Jadi ketika durasinya pendek, panjenengan tidak menghakimi diri, tidak menyalahkan diri. Ketika durasinya panjang, jenengan juga tidak bangga, tidak seneng, jadi netral.
Terus tentang kesadaran itu bagaimana saya bisa Nah, itu bisa itu mencapai tadi kesadaran terus? enggak, itu tadi yang saya sampaikan itu kan tentang kesadaran. Nah, Sadar ya. sadar bahwa apa yang panjenengan lakukan itu adalah diri panjenengan sendiri. Jadi panjenengan harus menyukai diri panjenengan dulu. Wahyu panca gaib itu kan jati diri panjenengan. Menyukai wahyu panca gaib, mencintai wahyu panca gaib berarti kan mencintai diri panjenengan. Oke, panjenengan bisa mencintai wahyu panca gaib karena tidak kasat mata. Nah, wahyu panca gaib ini kan jati diri panjenengan. Nah, ini sekarang kasat mata ini, bisa nggak jenengan mencintai wujud panjenengan itu, bisa nggak jenengan? Menyukai wujud panjenengan yang sudah seperti itu, dalam keadaan seperti itu, jenengan bisa nggak mencintainya? Nah, kalau panjenengan bisa mencintai wujud itu, nah wujud itu kan rumahnya panca gaib kan? Wujud panjenengan itu adalah rumahnya wahyu panca gaib. Tanpa wujud panjenengan, wahyu panca gaib itu tidak bisa apa-apa. Nah, wahyu panca gaib masih mencintai wujud panjenengan. Makanya dia berada di dalam wujud panjenengan. Nah, panjenengan sendiri harus mencintai wujud panjenengan sendiri. Dengan seperti itu nanti jenengan tidak tertekan, tidak memaksa diri. Oke. Jadi seandainya ya ini supaya saya bisa menenangkan diri saya ingin itu menjalankan sama di Mijil Sampurno itu saya itu mengerjakan setiap hari atau ada jangka waktunya? Itu kebebasan. Jadi wahyu panca gaib itu kan diri panjenengan sendiri. Terserah panjenengan mau diperagakan berapa kali, terserah, wong itu kan diri panjenengan sendiri. Jadi jangan pamit ke saya. Jadi saya melakukan patrap sama di Mijil Sampurno itu terserah keinginan saya. Ya terserah panjenengan, wong itu kan diri panjenengan sendiri. Patrap sama di Mijil Sampurno itu kan menggunakan palunggu panutup, patrap kunci. Nah, itu kan wahyu panca gaib. Nah, itu kan diri panjenengan sendiri. Lah. Saya itu sering takut. Lah kok takut? Lah sama dirinya sendiri kok takut? Mengerjakan Mijil sama di Mijil Sampurno itu saya hampir tidak pernah selama ini. Terus kemarin itu baru saya kerjakan di ya itu yang terjadi. Badan saya gemetar menggetar. Ya karena ada tekanan panjenengan, memaksa diri. Jadi kalau panjenengan ingin mengenal wahyu panca gaib lebih dalam, nah kenali wujud panjenengan itu. Sendiri. Iya. Panjenengan sudah bisa kan mencintai isinya raga, panjenengan sudah bisa kan mencintai wahyu panca gaib kan sudah bisa. Nah sekarang ditambah mencintai raganya wahyu panca gaib. Nah itu. Nah kalau panjenengan sudah bisa mencintai raganya wahyu panca gaib, lah nanti antara raga dengan wahyu panca gaib ini bisa klop, nanti bisa bekerja sama. Nanti bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Ada satu pertanyaan lagi. Oke. Ini tadi yang didawuhkan Bapak tentang bisa mencapai klimaks dalam samadhi. Seandainya itu sudah tercapai ya, apa samadhinya itu masih bisa dilanjutkan lagi atau berhenti? Itu kan diri panjenengan sendiri. Ya terserah, mau berhenti ya terserah, mau terus patrap melakukan patrap ya terserah panjenengan. Nah kalau panjenengan mau berhenti patrap ya berarti sama halnya berhenti makan kan. Nah karena berhenti makan pasti akan mengalami lapar. Patrap samadhi itu kan makanan raga, patrap samadhi itu kan makanan jiwa. Nah kalau panjenengan berhenti berarti berhenti memberi makan. Dan itu saya nggak bisa nyuruh, terserah panjenengan. Nah kalau panjenengan berhenti berarti ya harus siap lapar kan gitu. Paham banget Bapak. Nah kalau panjenengan tidak mau lapar ya terus
Diberi makan, jangan pernah berhenti. Biar tidak gelisah, biar tidak kelaparan, biar tidak ngerangsang, biar tidak liar. Ada lagi? Ingat itu, jangan sampai lupa itu, bahwa Wahyu Pancakaip adalah isinya raga panjenengan. Tanpa raga panjenengan itu Wahyu Pancakaip tidak bisa apa-apa. Jadi harus menjaga raga. Bukan hanya menjaga, juga mencintai raga. Namanya mencintai berarti tidak dipaksa, tidak ditekan. Jadi kalau melakukan patrap samadhi, jangan memaksa diri, harus suka gitu. Suka melakukannya, ini suka. Karena ini diriku sendiri. Ketika saya melakukan patrap samadhi, berarti saya merawat diri. Ketika saya melakukan patrap samadhi, berarti saya memberi makan diri. Ketika saya melakukan patrap samadhi, berarti saya memperhatikan diri gitu. Nah, kalau saya berhenti, ya berarti berhenti semuanya. Itu maksud saya bukan berhenti selamanya gitu, tidak bobo. Jadi samadhi selesai gitu. Lah iya, patrap samadhi mijil sowan itu kan dilakukan dengan disiplin sebelum tidur. Patrap samadhi mijil toto lenggah dilakukan disiplin sesudah tidur. Patrap samadhi mijil sampurna dilakukan ketika kita sedang tidak enak, tidak tenang. Ngerti ya? Apalagi yang ditanyakan? Kan gitu. Jelas tentang itu sudah jelas. Lah iya. Nah, kalau apa namanya? Sudah sangat jelas. Nah, kalau itu dihentikan ya berarti berhenti memberi makan, ya kan? Iya. Kalau itu diberhentikan berarti berhenti memberi perhatian, kan gitu. Iya. Jadi patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah itu untuk diri panjenengan sendiri. Jadi harus suka melakukannya, harus senang melakukannya. Jadi bukan untuk hidup, bukan untuk alam semesta, bukan untuk Tuhan, bukan untuk keluarga, itu bukan. Untuk panjenengan sendiri. Untuk diri panjenengan sendiri. Nah, kalau patrap samadhi manunggal jati, nah itu baru untuk alam semesta atau untuk hidup. Jadi yang berkaitan sama diri panjenengan sendiri itu adalah patrap samadhi mijil sowan, sampurna, dan toto lenggah. Iya. Ada satu pertanyaan lagi. Apalagi itu? Ini tentang manunggal jati. Sesudah samadhi itu saya sering lupakan dahulunya bobo kan tanpa palunggupan hidup ya. Jadi terima kasihnya itu, terima kasih kepada Romo atau terima kasih Gusti. Sudah samadhi begini terus selesai. Penutupnya bagaimana, Bobo? Panutupnya, Iya. asmo sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Lupa bacaannya. Ingat, tapi yang saya ingat itu Palunggu Jati itu sama di Manunggal Jati itu tanpa Palunggu Panutup. Ingat saya gitu. Terus, Iya, kalau soal palunggu panutup itu kan untuk mengakhiri jika tidak nyaman, selesainya itu nggak tenang, nggak enak selesainya itu. Nah, itu baru menggunakan palunggu panutup. Kalau selesainya itu berhasil gitu loh. Kalau berhasil tidak harus digunakan melakukan palunggu panutup, nggak apa-apa. iya, jadi beginilah. Jadi nggak harus
Terkecuali kalau tidak nyaman sama di manunggal jatinya ini tidak berhasil kan tidak nyaman. Iya. Nah, lakukan palungguh panutup seperti itu. Oke, jangan takut. Panjenengan jangan takut menggunakan jati diri panjenengan sendiri. Tidak ada salah, tidak ada luput. Saya sendiri. Ya, itu kan jati diri panjenengan sendiri. Lah iya, jangan takut menggunakannya. Karena apa? Karena ketika panjenengan menggunakan jati diri panjenengan sendiri, maka jati diri panjenengan akan menuntun panjenengan. Panjenengan boleh takut kalau tidak menggunakan jati diri. Selagi jati diri panjenengan sendiri yang panjenengan gunakan, jangan takut salah, jangan takut itu jangan. Karena apa? Karena jati diri panjenengan akan menuntun panjenengan gitu loh. Oke. Terkecuali kalau panjenengan tidak menggunakan jati diri panjenengan, nah boleh takut. Karena itu pasti luput itu. Namun selagi panjenengan menggunakan jati diri panjenengan, jangan takut salah, jangan takut arogan, jangan takut, pokoknya jangan takut. Babat habis. Karena tidak mungkin salah itu. Sebab dituntun oleh jati diri. Mana mungkin dituntun jati diri sampai salah? Iya kan? Paham. Ada lagi pertanyaannya. Jadi ambil keputusan untuk diri panjenengan sendiri, nggih. Karena itu jati diri panjenengan. Terserah panjenengan mau menggunakannya untuk apa, jangan takut, jangan ragu. Itu jati diri panjenengan sendiri. Dan jati diri panjenengan tidak akan mungkin mencelakai rumahnya sendiri. Nah, karena tanpa rumah itu dia kan nggak bisa apa-apa. Artinya pasti akan dituntun. Makanya jangan takut salah, jangan takut itu. Kalau minta dituntun gitu tidak bisa ya Bapak ya. Nggak, mintanya gimana? Memangnya ada di luar panjenengan minta? Ya enggak apa-apa untuk Tadi Bapak ya jawab untuk apa namanya? dirimu sendiri. Jadi Iya. berarti saya bisa itu menggunakan Iya bisa. sesuai kemauan saya begitu. Iya bisa. Bisa. Misal contoh, ayo sedulur papat kali mau pancerku patrap, yo patrap sama dia, bisa. Ayo sedulur papat kali mau pancerku bekerja sama, ayo kan bisa. Wong itu dari panjenengan sendiri. Kalau mau patrak itu saya itu matur sama itu Romo, saya minta pangestu, saya mau itu menjalankan patrak sama Diwan Gadati. Gitu. Boleh Bapak ya? Romo itu kan sastra yang sangat halus dan rumit. Nah, daripada tidak tepat sasaran, masih mending sedulur papat kali mau pancerku, ayo gitu. Itu jelas, itu tidak akan meleset itu. Nah, Romo ini kan bergantung kesadaran ini. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ. Itu maksudnya ke situ, ke situ, ke situ. Nah, Romo ini kan banyak artinya. Banyak. Romo semua no. Artinya kan banyak. Nah, kalau sedulur papat kali mau pancer, sudah paten kan udah. Iya. Paham Pak. Masih mending seperti itu. Daripada salah sasaran. Ayo sedulur papat kali mau pancer, kita bekerja sama melakukan patrap sama di Mijil Sampurno yang lama ya. Nah, biar kita asik. Oh, sama dirinya sendiri kok. Iya. Saya itu manggil itu Romo. Romo bulan rumah kula dadi nglampakan saged pelaksanaan gitu. Kan Ya tidak apa-apa kalau bisa memastikan. Tidak apa-apa kalau bisa memastikan arah kesadaran. Kalau bisa mengarahkan kesadaran. Kalau belum bisa mengarahkan kesadaran, bisa salah arah. Bisa makhluk. Nah, kalau sedulur papat kali mau pancer kan jelas. Paham.
atau asma sejatinya. Asma sejatinya siapa? Kantiwarni. Ya, Kantiwarni aja, gitu sama. Ada lagi, Mira? Sementara cukup Pak. Cukup. Kalau sudah cukup, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Untuk Mira khususnya, ingat ini kesempatan Mira Matur suwun, di Patrap Pak Web. Samadhi Mijil Sampurno ya. Matur suwun Pak Web.